Eits, iklan dulu guys, sebentar guys. Oke ya, apa kabar guys kalian guys? Nah, bagaimana guys? Kalian baik gak guys? Pasti dong. Oke ya, kali ini aku akan memberikan suatu kejutan nih buat kalian guys. Nah, kejutan apa itu guys? Nah, mulai sekarang guys, kalian guys, barang siapa yang mau beli guys, barang aku ya guys ya. Nah, nih guys ya, aku kenalin ini. Ini adalah mystery box ya guys ya. Nah, bagi kalian yang nanya, mystery box ini isinya apa? Nah guys, mystery box ini guys, isinya adalah barang-barang yang bagus guys. Dan juga mainan, bahkan juga merchandise guys. Nah, bagi kalian guys yang ingin mystery box ini guys ya, kalian jangan lupa hubungi nomor di bawah ini dan beli guys, cepetan guys. Karena jumlahnya ini terbatas guys. Jumlahnya ini sekitar 10. Nah, di sini di kotaknya ini guys ya, sudah ada nomornya guys ya. Dari mulai nomor 1 sampai 10 guys. Nah, bagi kalian nih, bagi kalian yang mau tahu harganya kotak ini berapa, harganya ini cuman sekitar 15.000 aja. Nah, di dalam kotak ini guys, seingat aku itu isinya tuh ada barang-barang elektronik, ada merchandise dan juga mainan guys. Nah, bagi kalian nih, misalnya contohnya kalian nih guys mau CCTV guys ya. Nah, CCTV. Nah, kalian kalau beli di toko online guys mahal guys. Nah, kalau di sini cuman 15.000 saja, gacha kalian beruntung kalian bisa dapat guys. Nah, jangan lupa guys. Nah, nomornya ada di bawah ya guys ya. Nah, mungkin ini adalah kotak yang salah satunya yang aku pegang ini. Ini isinya misteri guys ya. Jadi bagi kalian pembeli maniak ya yang ingin membeli ini, kotak ini ya guys ya, langsung hubungi nomor di bawah ya guys ya. Nah, isinya random, tapi kalau kalian beruntung guys, kalian bisa dapat hadiah guys. Oke, mungkin cukup segitu aja ya guys ya. Semangat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kembali lagi bersama saya FZ Official Channel. Dan kali ini kita akan mereaction lanjutan daripada The Amazing Digital Circus yang episode ketiga. Oke ya, let's go. Oke ya, ini seperti yang kemarin ya. Oke. Kuat lagi tahu. Kuat lah, kehabisan oksigen gak bikin kita mati kali. Lupa ya. Tapi rasanya kayak beneran mau mati. Coba nggak usah dipikirin. Coba kamu gak manja. Aku mau tahu gimana jadinya badan kartun konyol kamu. Hei, santai aja kali. Santai aja kali. Kamu tuh. Ya udah, aku coba ya. Oke, kayaknya udah mulai biru nih. Widih, ini baru nih. Sekarang mulai merah, Oke ya, ini apa namanya? kuning. Tahan apa? Wow, Namanya lihat, tahan napas dia ya. membiru pilu. Yang Kayak aslinya gitu. apa ya? Mau berenang aja ya ini Kayaknya tahan perubahan napas. warnanya makin cepat. Kenapa harus aku sih? Kenapa nggak salah satu dari kalian aja? Ya, soalnya tiap orang tuh reaksinya beda-beda. Misalnya, Kinger bercahaya. Ragata rambut keritingnya berdiri, topengnya Genggel muter-muter, terus si Super nggak belok lagi. Lenganku emang bisa lurus. Kalau kamu? Dia nggak mau nunjukin ke kita soalnya dia cupu. Kan biar berasa misteriusnya. Penonton, menurut kalian gimana nih? Bisa nggak sih nggak kayak gitu? Kenapa kalian berdiri di sini kalau ada petualangan yang bisa dilakukan? Oke. Petualangan hari ini adalah misteri di Mildenhall Manor. Itu benar. Rumah yang Oke ya, kering jadi dan nyeremin ini ceritanya ini berpetualang ya ke rumah hantu ya. Tugas kalian adalah menyelidiki misteri rumah itu. Oke, tugasnya dan itu tangkap semua aktivitas hantu yang menghantui. Dan Oke. untuk pertama kalinya, kalian bisa
itu ya nembus ya matanya ya. Bisa gitu ya. Ini coba buat dia. Kayak hantu aja guys ya matanya guys. Apa? Kali ini NPC-nya nggak bakal punya kesadaran sendiri kan? Mana aku tahu? Emang aku bosnya? Iya ada yang benar. Sekarang semuanya keretakan dimensi. Waktunya bertualang. Oke, ini rumah hantu ya. Oh, tempatnya serem loh. Kira-kira hal mengerikan apa ya yang udah Ken siapin? Semoga petualangan ini nggak jadi tambahan mimpi buruk buat aku. Aku nggak terlalu suka horor dan nggak begitu tahan sama yang ngaget-ngagetin. Ya elah, masa gitu aja takut. Oke ya, nih Kenapa? ceritanya Sama kuliner juga takut. ini di dalam rumah apa ya? Ini temanya apa tadi guys ya? Mildenhelm Manor apa tadi itu? Kalian dengar itu nggak? Kayak kuntilanak. Kuntilanak bukan kayak gitu ya. Kenapa mataku Oke. nggak bisa masuk lagi? Ini ya Casper ya, bener ya. Tadi aku bilang si Casper ya. Kaget, tapi aku nggak tahu kenapa mata kamu nggak balik. Soalnya aku nggak ngalamin. Sebelum kalian ngelanjutin petualangannya, kalian harus pilih pintu mana yang bakal kalian lewatin. Pintu yang di sebelah kiri itu pintu normal. Pintu yang wow untuk semua usia. Oke, Pintu yang di kanan itu pintu yang serem banget. serem banget. Buat Zubel si dewasa. Terserah kalian mau pilih yang mana. Waduh. Nah ini nggak tahu etika ya si Jack ini ya. Aduh, bahaya ini guys. Kita pilih pintu yang Masa orang lagi ngomong begitu nggak baik ya guys ya. Yang itu aja kali ya? Oke, Tenang aja, Genggel, biar aku ambilin. loh itu pintu sebelah mana guys? Waduh, yang kanan guys. Lah, hilang dong pintunya guys. Itu pintu yang serem. Zubel, keluar dong. Oke. Aku cuma mau ngomong sama kamu. Oke ya. Jadi Oh, bisa selama ditarik kamu gitu bisa ya. gitu. Zubel, aku cuma mau tahu kenapa kamu terus ngelewatin semua petualangan kerenku. Nanti kalau perasaan Bubble terluka, gimana? Perasaan Bubble. Cukup soal perasaan Bubble. Gimana dengan perasaan kamu? Oke ya. Aku Jadi, apa yang kamu Ini pikirin? ceritanya dibawa ke psikolog ya si siapa ini namanya? Si Zubel apa ya? Oke, lanjut. bukan, maksudku aku udah bilang apa masalahku. Oke. Tapi kamu nggak pernah ingat. Masalahnya kenapa? Enggak. Pikiranku kayak kelapa yang dipoles lilin lebah. Nggak ada yang lolos dari ingatanku. Jadi, apa yang bisa aku lakukan biar petualanganku lebih menarik buat kamu? Tuh kan, ini nih yang barusan aku Coba maksud. ini Yang minta kamu pikirin request cuma petualangan keluar kamu. dari The Amazing Digital Circus, barangkali si Ken ngebolehin guys ya. Tahu ah, kamu pasti nggak ngedengerin juga. Zubel, coba lihat lebah ganteng yang ku gambar. Lebah ganteng. Kita di mana nih? Oke. Lah. Guys, ini kan Oh, itu. si apa kepalanya daripada masing-masing karakter, guys. Penasaran, itu benda apa ya? Oke. Namaku Baron Theodore Mildenhall. Berburu hobiku yang sudah sangat lama aku lakukan Oke, namanya Baron ya katanya, guys ya. berubah jadi obsesi. Makhluk yang kalian lihat telah kuburu selama berburu hobiku yang sudah sangat lama Oke. aku lakukan. Jadi Walau bisa dikatakan berubah jadi obsesi. itu tadi muka-muka seremnya ya. Makhluk yang kalian lihat telah Oke. kuburu selama bertahun-tahun. Oh, jadi ini makhluk incarannya ya. Apa itu? Itu raksasa apa itu? Juga jahat. Kuhabiskan setiap hembusan nafasku untuk bisa melindungi keluargaku dan umatku. Berharap ketika membunuhnya, aku bebas dari perasaan menjijikan dan kengerian yang tak terhindarkan. Oke. Aku salah. Tahu nggak? Aku mulai mikir. Gimana kalau kita coba cari jalan naik buat balik ke yang lain? Oke ya, cari Oke, jalan naik. Bagus, keren banget. Di tembok Aku cinta itunya. petualangan ini.
Bukannya kita bisa pakai ini buat Oh naik iya ya, itu ada eskalator ya, dari tadi nggak lihat ya guys ya. Bukan sih, itu kayaknya bukan eskalator, kayaknya itu yang buat barang kayaknya. Seneng banget deh ini kekunci. Oke, ini ada ini. Selasa 4 Desember. Meski aku telah menembak berkali-kali di bagian vitalnya, memenggal kepalanya untuk trofi di dinding, Shotgun nih buat apa guys? baru saja dimulai. Saat aku mengalihkan pandanganku darinya, meski sekilas, aku sadar tubuhnya telah menghilang. Makhluk itu belum mati. Dia pasti kembali merampas yang kurenggut darinya. Dan jika ada yang mendengar ini, Oh ini ya, immortal ya dia makhluknya ya. terus awasi kepala itu. Kalian sudah diperingatkan. Penempatan cerita di sini agak ngerepotin ya. Dapet nih. Nah, mati tuh. Dan kegelapan. Oke, ini kayak game ya, kayak game horor ya. Di kondisi gelap begini, matanya yang kelihatan ya, bukan mata. Harusnya kalau gelap begini kan seluruh tubuh nggak kelihatan, kayak mata gitu ya, walaupun putih, tapi kan ya nggak terlalu kelihatan sih, maksudnya gelap gitu kan, nggak kelihatan gitu ya. Harusnya begitu, Oke ya, aku setuju. full gelap gitu maksudnya guys. Iya nggak sih, kamu tuh kadang nyambung, kadang enggak tahu. Baru tahu si Kinger itu kepalanya miring ya. Bukannya itu malah bikin berisik ya? Oke ya. Loh, itu udah bilang. Waduh, guys, Permisi, bisa ngomong yang ini hantunya guys. nggak ngerti tadi. Kabur itu. Waduh. Wah, dimakan guys. Aduh. Makhluk yang dimaksud rekaman tadi. Buru-buru dong, cepetan, ayo cepet, ayo. Ayo cepet. Ayo cepetan. Aduh, si Kinger. Halo. Udah deh guys. Dimakan kayaknya si Kinger ini guys. Akhirnya. Oke. Waduh, cepetan. Bersiap untuk lepas landas. Karena kapal ini bakal naik ke atas. Hah? Kok gini? Ini mah turun. Kenapa kita nggak naik? Naik! Petualanganku itu bukan buat menyiksa tamuku. Semua penderitaan Ya memang untuk menyiksa tamunya sengaja guys. Dia tuh seperti orang yang senang melihat orang tuh menderita ya guys ya. Sama petualangan kamu. Ya terus masalahnya apa, Zubul? Aku udah coba ingat, tapi kamu dan otakku nggak mau ngasih tahu aku. Ini tuh kalau aku lihat ya, walaupun The Amazing Digital Circus ini nampaknya lucu, banyak adegan-adegan yang serunya, Bagian konyol yang tapi bisa dilepas ini. kalau aku lihat Cuma karena sesuatu yang bikin aku hanya satu penguasa dan satu NPC yang mengatur semua kegiatan dari para anggotanya, ini saya lihat tuh kayak neraka guys ya. suka sejak hari pertama. Jadi kesian gitu ya anggotanya gitu ya. Maksudnya kenapa sih nggak diberi kebebasan, kalaupun manusia pun kenapa nggak bisa balik ke dunia nyata gitu ya. Kayak The Amazing Digital Circus itu kan sebenarnya apa ya, Baik buat ngomong. Jax kayak banyak teman-teman yang bilang ini kan geng dunia digital gitu ya. sementara Kinger gila. Terus Pomni Kesian juga sih sama anggotanya gitu ya. Makanya guys, kalau kalian ya misalnya jadi bos atau kalian misalnya jadi pemimpin gitu ya, berilah anggota-anggota kalian itu kebebasan gitu ya. Jangan seperti The Amazing Digital Circus. Ini adalah salah satu contoh bahwasannya tuh bisa jadi ya, dari kepemimpinan orang-orang tertentu itu sebenarnya sesi terapi siapa? serakah akan kekuasaan dan juga pendapat gitu ya. Jadi dia tuh hanya bos lah yang berkuasa ya gitu ya. Jadi banyak gitu contohnya daripada animasi-animasi ini tuh yang yang dimanifestasikan tuh sebagai animasi ini, yang dimana itu tuh aslinya itu kalau menurut teori aku sendiri itu sebenarnya Keadaan jadi jauh lebih buruk dari yang dapat kubayangkan. dibawa dari kejadian nyata gitu ya.
banyak gitu ya. yang dibutuhkan bagi istri dan anak. Gitu sih kurang lebih ya. Tercekat pada setiap bayangan, setiap suara. Aku berhasil menembak makhluk itu. Ternyata yang kutembak adalah istriku. Waduh, kehipnotis itu berarti. Oh ya, berarti tadi itu yang Kinger itu ya, itu kan dia tuh apa ya, ngelihat makhluk itu ya. Habis itu dia tuh kan diem gitu ya, bukannya malah menjauh malah ngedekat gitu ya. Berarti dia tuh kayak kehipnotis, misalnya aduh misalnya nih ngelihat cewek cantik gitu ya, wah udah baik gitu. Misalnya mau dideketin sama ternyata makhluk itu guys ya. Gimana kalau kita Jadi senapan? Oh iya, bener juga. kesian juga sih si Kinger ya. Berarti si ini korban ini, mayat ini itu aslinya sebelumnya itu dia tuh mau menembak makhluk itu. Jadi si makhluk itu tuh menghipnotis kayaknya ya, menghipnotis dia sehingga dia tuh secara sadar tidak sadar maunya menembak makhluk itu, malah istrinya sendiri yang kena gitu ya. Di belakangku. Berarti ini jurus hipnotis ya. Loh, ini tangan siapa guys? Wah, lah, kepala buntung guys. Oh ini kepalanya guys. Wah kayak kuyang ini guys. Kayaknya di sebelah sini juga ada masalah tuh. Oke, Kamu tenang aja. oke ada 2 peluru kan, 1 badan 1 kepala coba. Oke ya. Pas 2 berarti 2 peluru. Harusnya dari tadi itu yang di meja itu peluru cadangan dibawa juga itu yang 4 itu. Kalau aku tidak tahu bahwa makhluk itu sebenarnya adalah malaikat Tuhan. Waduh. Apa? Dan siapapun yang menyakitinya akan diseret ke dalam neraka terkutuk yang dingin di mana Waduh. jiwaku bersemayam. Maafkan aku, para Lah. pendengar, tapi ku butuh inang hidup untuk keluar dari aula terkutuk neraka. Dan tubuh kalian akan menjadi kunci bagi keberhasilanku. Ini kayaknya Bentar deh. orang ini ya punya dosa dunia akhirat ya kayaknya ya. Lah, itu ada tangan itu. Semoga kalian siap. Harusnya tadi ada pelurunya tuh di bawah itu yang di meja itu buat nembak. Aduh. Tubuh kalian akan menjadi milikku. Waduh. Diseret ya ke neraka ya. Waduh. Lah, malah ngopi guys si Genggel sama siapa nih? Ragata guys. Aku turut prihatin loh soal suamimu yang ngebunuh kamu. Kayak nggak tahu laki-laki. Prioritasnya kan emang selalu aneh. Iya, aku tahu banget kok. Ngegosip Temen malahan. dia, aku harap mereka nggak bosen sama monolog Gini guys, kalau bagi kalian yang tahu guys ya, kan si Jack itu laki-laki ya kalau dari apa Nanti aku tanya ya kalau nada bicaranya seneng banget deh si bisa ngobrol di sini. siapa tuh Kinger gitu ya, laki-laki. Nah si Genggel perempuan, habis itu Zubel perempuan juga, Pomni juga ya perempuan ya, soalnya dari bicaranya begitu. Tapi kalau si Genggel ini apa ya, laki-laki apa perempuan ya, kayak dibilang perempuan tapi gayanya kayak laki-laki gitu ya. Dibilang Berapa lama lagi ya? laki-laki tapi kayak perempuan tadi ngegosip gitu ya. Apa jangan-jangan si Genggel ini Beneran lagi ada di neraka sekarang. Neraka. bencong ya? Tapi nggak mungkin aku disiksa. Tapi ya gitulah, nggak tahu juga ya. Kita nggak tahu awal mula daripada mereka ini sebenarnya manusia. Ini latar belakangnya apa yang jadi karakter-karakter ini gitu. Itu yang sebenarnya yang aku mau tahu sebenarnya mereka ini sebenarnya sebelumnya tuh siapa gitu. Dari mulai karakter Pomni, Genggel, Kinger, Ragata, siapa lagi itu Jack, Siapa tahu berhasil. Soalnya sama satu itu si Zubel itu 6 ya, 6 anggota ya. Aku Tuh. mau coba lari aja lah. Dulunya tuh siapa gitu loh. Nggak tahu. Kaget. Saya kira mau jump scare guys. Loh, kenapa? Kesurupan guys. Waduh. Wah susah nih guys. Kesurupan. Hei, keluar dari tubuhnya, dasar jiwa terkutuk.
Lah, gimana istrimu? Lah maksudnya apa? Kamu baik-baik aja kan? Si Kinger punya istri, guys. Ya, aku rasa jiwa Selama ini nggak bilang. hidup mencari Tuhan. Wah, ini misteri baru sih, guys ya. Ampun. Wah, ini sungguh gelap ya, dark banget ini. The Amazing Digital Circus ini ya. Di balik animasi-animasinya yang karakter-karakternya yang lucu-lucu ini, tapi di balik itu sebenarnya banyak cerita gelap ya. Aku beneran di neraka. Jangan begitu. Kamu gak tersiksa kok. Ya, kita emang lagi beneran di Kenapa ya zaman sekarang itu kayak YouTuber-YouTuber yang luar negeri ya, kalau nggak salah kayak Davuk Boom atau misalnya apa namanya The Amazing Digital Circus itu kan glitch gitu ya. Ini kan glitch ya guys ya. Nah itu kenapa ya kalau buat animasi itu selalu animasi yang dark gitu loh. Kayak karakter-karakternya tuh dark. Walaupun karakternya lucu, walaupun karakternya aneh, tapi kenapa sih nggak dibikin apa ya alur yang baik gitu loh, yang apa namanya, yang fun gitu loh, malah dibikin alur yang dark gitu ya. Dulunya manusia, dulunya korban dan sebagainya. Jadi kesian gitu ya. Oke. Tapi lore-nya bagus sih kalau aku bilang. Dari alur cerita dari awal sampai akhirnya. Oke, ini bentar guys ya, tunggu dulu bentar. Oke. Jadi kita bahas tentang Kinger. Kamu jadi beda banget sih pas di sini. Oke. Oh ya? Emang iya? Ini curhat-curhatannya Pomni sama Kinger ya. Tapi dikelilingin kegelapan kayak begini selalu ngebawa aku ke waktu tertentu. Oke ya. Tepat setelah istriku terabstraksi. Oh, istrinya tuh terabstraksi ya. Oh, berarti kayak ini ya, si Cosmos yang kemarin itu ya, yang badut itu ya. Itu mati apa gimana guys kalau terabstraksi itu? Dan dia gak terlihat marah lagi. Memang sih dia gak terlihat Oh. sama kayak dulu, tapi dia cukup. Oh, jadi kalau dia sudah mati itu wujudnya tuh berubah guys. Jadi kayak gitu guys. Selalu kembali ke momen itu setiap kali aku terjebak dalam kegelapan. Kamu punya istri di sini, di sirkus ini. Iya, dia lucu, kreatif, dan tertarik banget sama entomologi. Dulu aku benci serangga dan ajaibnya dia bisa bikin aku jadi suka. Oke. Memang bukan kenanganku yang paling Jadi ini adalah kenangan daripada Kinger sendiri ya dulu. Ya kita sendiri nggak tahu ya ceritanya Pomni, Jax dan sebagainya kita di The Amazing Digital Circus ini. semuanya terasa Yang jelas ya, percuma. oke ya. Tapi enggak kok. Enggak kalau kamu punya orang Jadi yang peduli sama kamu. Kenangan sungguh dark ya itu intinya sangat gitu. berarti. Simpan itu baik-baik. Dan hargai mereka yang di sekitarmu. Kamu gak pernah tahu kapan mereka pergi. Oke. Dari perkataannya si Kinger tadi itu, dia tuh mengatakan begini. Hargailah orang yang di sekitarmu gitu. Aku seneng deh. Siapapun itu, yang kalau kalian ada teman atau mungkin saudara yang I don't like writing essays, but here are my marks for them. So bestie, I'm going to tell it to you straight. yang kekurangan gitu. Kalian tuh jangan ini guys ya. Jangan membuli dia, jangan merundungkan dia ya. Kesian gitu ya. Kalian mikirnya kalau kalian seumpamanya jadi dia seperti itu, dibegitukan tuh bagaimana gitu ya. Jangan mikirnya karena kalian merasa hebat, kalian merasa the best dan sebagainya gitu ya. Karena dari cerita yang kita bisa ambil ini hikmahnya adalah kita tuh harus menghargai orang yang kita sendiri tahu kalau misalnya walaupun memang dia tuh beban misalnya, tidak berguna dan sebagainya,
kita tuh harus apa ya, Semuanya tetap baik-baik aja kok. menghargai hak asasi mereka walaupun mereka ada kekurangan gitu ya. Bisa ngelewatin ini. Dan kita sendiri nggak tahu ya, kayak orang-orang yang sudah banyak mendahului kita Kamu siap? itu mungkin karena dia ada apa sebagainya, mungkin masalah sebagainya kan. Toh kalau sudah tidak ada pun orangnya, misalnya orang tua ya ini ya, ketika orang tua kalian yang sudah tua misalnya ini tidak tahu ya, orang yang jelas ya kehilangan tuh akan ada kapan saja, yang semua makhluk hidup pun begitu ya. Yang jelas yang umumnya sebenarnya kita harus saling menghargai satu sama lain gitu ya, jangan membuli ataupun menjelek-jelekan orang gitu ya, karena itu tuh nggak baik guys ya sebenarnya gitu. Pomni tadi berani banget. Itu juga. Oke, si Jax nih pantas diikat ya, nyari gara-gara terus dia guys dari tadi guys ya, soalnya mau nggak mau lagi, soalnya gimana ya, ya gitulah. Makasih ya udah selalu peduli sama aku. Kayaknya Tapi dibalik ini semua, dari animasi-animasi ini ya, kita tuh belajar bahwa kita tuh jadi orang tuh jangan apa ya, Mau mastiin kamu gak kenapa-napa. mengintimidasi orang dan juga kamu nggak lupa ngambil topeng komediku kan? membuli orang, intinya seperti itu. Terus akhirnya aku mulai mikir, apa Wild West itu arah beneran atau cuma bohongan? Astaga naga, kayaknya mereka udah menyelesaikan petualangannya dan kembali. Cepetan. Lihat jam dari mana bang, itu nggak ada jam. Oke ya. Selamat datang para kucing susuku yang berisik. Jangan manggil kami kayak gitu lagi. Gimana rasanya kejebak sama si gila? Ya sebenarnya. Nah ini Jax ini adalah manifestasi daripada karakter orang yang pembuli ya, kalau di dunia nyata tuh seperti itu. Oke guys, mungkin cukup sekian daripada apa yang aku bisa reaction untuk kali ini. Semoga kalian terhibur ya daripada konten aku mereaction ini. Jadi mungkin cukup sekian daripada yang aku bisa reaction untuk kali ini. Jadi mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng yang ada di bawah ya, agar aku senantiasa untuk membuat video-video terbaru lainnya ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.